Shalom teman-teman. Oh, wow, ya, selalu ya. Kamu Yoel, kamu jangan kaget ya kalau bersama dengan Kanjeng Mami ya. Mungkin teman-teman tuh mintanya disapa dengan kelembutannya si Yoel. Silakan Yoel, coba kamu sapa teman-teman. Shalom teman-teman. Oke ya, para wanita-wanita langsung menjawab ya. Mungkin para pria ingin ku sapa ya. Sekali lagi shalom adik-adik. Kayak di Korea musim salju ya sekarang tentunya ya. Nah, karena sekarang dingin, kita mau sama-sama terbakar dengan api kemuliaan Tuhan ya. Tapi kita nggak nyanyi lagu api kemuliaannya ya. Mau nyanyi lagu apa, Yoel? Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Oke, hati kita semua percaya. Mari kita semua pujikan dengan sukacita. Musik mainkan. Oke semuanya teman-teman, boleh tepuk tangan semuanya biar nggak kedinginan ya teman-teman. Kita mau pasang wajah sukacita kita. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita semua bersyukur sore hari ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun Teman-teman, kita silakan bangkit berdiri. tak pergi dariku. Semuanya penuh sukacita, boleh sambil tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan, menara dan kota perlindungan. Mari kita semua bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semuanya lambaikan tangan kita, mau angkat tangan kita. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata bagiku. Ya teman-teman, kita bersyukur ya sukacita surga nyata selalu senantiasa memenuhi kita semua pada sore hari ini dan seterusnya. Dan kita mau lebih memasuki hadirat Tuhan, kita mau lebih setia kepada Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita. Mari kita semua pujikan Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita semua pujikan dari awal, katakan Bapa, Kau setia.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Meskipun cuaca yang sedikit kurang mendukung, Engkau sertai teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke gereja ini ya Tuhan. Dan sebentar kami mau memasuki ibadah ini lebih dalam lagi. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, boleh silakan duduk ya. Kasihan sekali kalian berdiri dari tadi ya. Oke teman-teman ya. Ini kok merasa dempet ya, enak ya kayaknya ya. Mendukung kehangatan ya sepertinya ya. Boleh silakan teman-teman toleh kanan dan kirinya, sudah pastikan itu kenal tak enggak sih sama sebelahnya ya. Kayaknya kok tidak ya kayaknya ya. Sudah pasti kenal ya. Mungkin ini Mas siapa ya yang buat sini. Oh ya, yang noleh itu Mas siapa Mas namanya? Siapa? Oh David, oke, halo Mas David ya. Ini remaja apa pemuda Mas David? Oh pemuda, oke ya. Halo Mas David, mungkin belum pernah ketemu ya kayaknya ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi kita mau sama-sama bersemangat ya tentunya ya Wel ya. Kita yang bermacam-macam di sini ada yang hitam, putih, merah, kuning, hijau ya. Bajunya maksudnya ya, bukan warna lainnya ya. Kita yang bermacam-macam ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Musik mainkan. Oke teman-teman semuanya, boleh sambil tepuk tangan. Kita yang bermacam-macam, kita yang penuh sukacita sore hari ini. Macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara, tak bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Semua pujikan haleluya. Sekali
lagi yang bermacam-macam. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Berbangkit berdiri lagi ya teman-teman ya. Tuhan, tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Semuanya boleh angkat tangannya, katakan haleluya. Teman-teman ya boleh duduk lagi ya teman-teman ya. Kita di sini biar kesumuan ya ceritanya ya. Kapan-kapan kita boleh ya. Pemain musik tuh pernah nggak sih main musik tapi berdiri tuh pernah ada saatnya ya. Waktu itu nggak tanpa kursi ya. Mungkin kapan-kapan kita kayak gitu ya. Oke, kita mau sama-sama mau rindu untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan Dia hanya sejauh doa. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan, untuk kami bisa memuji muliakan nama-Mu, dan sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Tuhan supaya hamba-Mu Tuhan yang Engkau percaya untuk memberitakan firman bisa menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke ya, terima kasih ya doanya. Ya jadi teman-teman, karena tadi kita janjinya pisah divisi ya, pisah kelas. Nah berdasarkan statistik yang kita data ya, padahal kita nggak ngitung ya. Kita meramalkan pemuda sepertinya lebih banyak ya, jadi ini menggunakan keyakinan saja. Jadi kalau pemuda lebih banyak di sini saja ya teman-teman ya. Yang pemuda di sini silakan, anak-anak remaja yang merasa remaja boleh silakan ke ruang atas. Ya seperti itu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Iya, puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Haleluya. Ada sukacita hari ini? Ya ampun, saya pulang aja kalau gitu ya. Ya, ini pertama kali setelah sekian lama saya berdiri lagi di sini untuk melayani Tuhan. Rindu ya, saya dulu alumni di sini juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada si acara yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk membawakan renungan hari ini. Apa saya perlu memperkenalkan diri? Ya, nama saya Lisa, teman-teman bisa manggil saya dengan Kak Lisa. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di ibadah pemuda. Sebelumnya, teman-teman sudah dapat vitamin ya. Ada ingat nggak materi 2 minggu yang lalu? Teman-teman sudah dapat vitamin apa? Iya, oke. 2 minggu yang lalu teman-teman dapat vitamin B. B itu vitamin apa? Berserah. Yang kemarin minggu lalu vitamin tentang ceria. Tapi saya tidak melihat keceriaan di wajah teman-teman. Saya tegang loh ya. Saya tegang loh teman-teman, saya tegang melihat wajah-wajah kalian. Kenapa? Oh, pakai masker. Ya itu saya tertolong loh kalau pakai masker ya. Oke, hari ini kita dapat vitamin tambahan yaitu vitamin D. Sebagai vitamin pelengkap buat teman-teman setelah kalian dapat vitamin B, dapat vitamin C, sekarang teman-teman diberikan vitamin tambahan lagi yaitu vitamin D. Vitamin D itu adalah doa. Saya mau membacakan di sini, saya dapat sasaran dari yang disiapkan oleh si acara. Yang pertama, apa sih pentingnya berdoa itu menurut anak-anak Tuhan? Buat teman-teman di sini saya mau tanya ya, interaksi aja kita biar lebih santai. Saya juga nggak tegang. Penting nggak sih kita berdoa? Kalau menurut teman-teman penting, apa definisi doa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Berkomunikasi dengan Tuhan? Hah? Kerasin suaranya, saya nggak kedengeran loh teman-teman. Kalah sama yang di luar. Apa tadi? Berkomunikasi dengan Tuhan. Terus? Kalian kalau berdoa itu ngapain gitu loh teman-teman? Mengucap syukur. Terus? Sambat dikit. Oh, sambat dikit. Oke. Ya, tadi teman-teman bilang berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan sambat sedikit. Sambat banyak juga nggak apa-apa loh. Kan kita berdoanya sama Bapak kita. Jadi banyak juga nggak apa-apa. Oke, untuk memulainya kita buka dulu dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-11. Oh, ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Iya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini, di mana Daniel melakukan doa dan dia melakukan itu dengan memuji nama Tuhan dan dia melakukannya itu secara berulang-ulang. Jadi sebagai anak Tuhan, kita di sini mendefinisikan doa itu ada bukan sekedar hanya komunikasi kita dengan Tuhan, hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau, meminta apa yang kita mau, menuntut Tuhan untuk mendengar doa kita. Tapi di sini kita mau belajar bahwa berdoa itu adalah sarana penghubung antara kita dengan Tuhan. Kalau tidak ada doa, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan sama Tuhan? Dan dari Daniel ini kita juga mau belajar bahwa jadikan doa itu sebagai kebiasaan kita sehari-hari, bukan sebagai sesuatu yang
kita inginkan, kita ucapkan. Kalau kita perlu ya kita minta, tapi jadikan itu sebagai suatu kebutuhan kita. Doa itu adalah suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kita beranggapan doa itu adalah kewajiban, berarti terpaksa kan? Tidak ada ucapan syukur, tidak ada ketulusan dalam doa kita. Ketika kita minta sama Tuhan, ayo kamu berdoa. Doa lagi. Tapi ketika kita merasa bahwa doa itu adalah kebutuhan, kapanpun situasi kita hadapi, entah itu kita bersuka cita, entah kita dalam keadaan bersedih atau dalam situasi apapun, ketika kita menjadikan doa itu suatu kebutuhan, kita akan merasa sukacita. Begitupun juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, jadikan berdoa itu sebagai gaya hidup kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah waktu yang padat. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, saya sendiri bekerja. Jangan sampai dengan kepadatan aktivitas kita itu kita lupa kalau kita itu perlu berdoa. Kadang mungkin kalau saya pribadi, karena saya bekerja, mungkin beranggapan dari berangkat kerja jam 8 sampai jam 4 sore, ngapain saya berdoa? Saya nggak ngapa-ngapain kok di kantor, saya tidak melakukan aktivitas yang sekiranya saya perlu berdoa. Tapi di sela-sela jam itu kan pasti saya melakukan berdoa. Berdoa apa? Makan. Pasti kan? Berdoa makan. Yang kedua, ketika saya mengalami kesulitan di pekerjaan, secara tidak langsung berdampak dengan pekerjaan saya, tapi saya pasti menyelipkan doa, Tuhan sertai saya hari ini supaya saya tidak melakukan kesalahan dalam pekerjaan saya. Begitu juga dengan teman-teman yang sekolah, mungkin ketika berangkat ke sekolah, belajar, pasti teman-teman juga berdoa ya. Doa kan? Doa kan? Ya, berdoa. Hal kecil aja, seperti di sekolah kan pasti sebelum memulai pelajaran, teman-teman kita yang lain juga melakukan doa kan, dengan kepercayaan mereka. Mereka dengan kepercayaan mereka, kita juga dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan tanpa beban, yang kita lakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Dengan begitu kita dapat vitaminnya, kita bisa bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Apapun yang kita hadapi saat itu, ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, sekalipun jawabannya itu belum langsung kita terima, tapi kita sudah merasa lega, ada teman curhat. Selanjutnya, kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang selalu berdoa sebelum melakukan aktivitasnya. Mungkin ini kebiasaan yang sedikit sulit dilakukan ya. Doa itu sesuatu yang gampang diucapkan, tapi susah untuk diterapkan. Jadi mungkin kita berdoa dengan kata-kata, gampang kan kita mengungkapkan kata-kata, gampang kan, Tuhan aku mau gini, gampang. Tapi ketika kita diminta untuk menerapkannya, kadang kan kita juga masih males kan. Ngapain sih berdoa? Enggak berdoa loh juga Tuhan kasih aku berkat. Aku enggak berdoa loh, berkatnya juga datang ke aku. Tapi kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus di sini. Kita baca dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, yang dilakukan Tuhan Yesus di sini adalah dia berdoa pada pagi hari. Ini sedikit sharing dari saya. Dulu ya waktu masih zaman-zaman sekolah, masih zaman-zaman kuliah itu, saya itu kalau tidur kan pasti malam ya biasa dengan entah itu aktivitas tidak berguna dan aktivitas berguna. Saya selalu berdoa itu jam 12 malam. Kenapa? Menurut pengalaman pribadi saya sendiri, itu adalah waktu saya menutup aktivitas saya selama satu hari. Entah saya mau tidur jam 9, entah saya mau tidur jam 11, tapi saya menutup hari itu dengan berdoa jam 12 malam. Kenapa? Karena keadaannya sunyi, ya teman-teman saya sudah tidur, keadaan sekeliling saya juga sunyi. Jadi saya merasa berbicara sama Tuhan itu lebih
intens, lebih damai gitu ya, nggak dalam keadaan yang ramai. Dan apa yang saya mau utarakan itu bisa saya ucapkan dengan lancar, dengan baik, yaitu ya pagi harinya juga ketika bangun pagi, mau saya bangun jam berapapun ya saya pasti melakukan berdoa. Jadi belajar sedikit dari teladan Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman di sini, dan dulu saya waktu kalau ujian bangun pagi jam 5 atau jam berapa, saya selalu berdoa, Tuhan saya mau ujian. Saya sudah belajar, saya sudah berusaha, sisanya Tuhan yang berkehendak. Jadi hal yang simple tapi mungkin untuk beberapa orang sulit ya, apalagi yang susah untuk bangun pagi atau melakukan aktivitas di pagi hari. Tapi ya dari sini kita mau belajar bersama-sama bahwa berdoa itu bisa kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam. Tuhan tidak pernah mematokkan kita untuk berdoa menurut waktu ya. Kapanpun teman-teman merasa teman-teman perlu berdoa, teman-teman perlu mengutarakan apa yang teman-teman mau ya, silakan utarakan ke Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada waktu atau timer untuk waktu Anda habis, nggak ada. Kapanpun kalian mau berdoa ya silakan, asalkan dalam doa kalian itu bukan sesuatu yang dipaksakan atau kalian meminta itu untuk kepentingan kalian sendiri dan merugikan orang lain. Di sini saya juga memberikan beberapa manfaat dari berdoa. Kalau kita berdoa pasti otomatis kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai salah ya teman-teman. Yang kedua, dengan kita berdoa itu adalah obat dari segala kepahitan dan sakit hati. Selanjutnya, ketika kita mempunyai masalah, kita tuh sudah siap. Jadi ketika kita mendapat masalah itu kita nggak gampang tumbang. Kita punya pedoman, kita punya kekuatan, jadi kita nggak mudah untuk menyerah. Di sini dikatakan obat dari kepahitan. Kenapa kok doa itu obat dari kepahitan? Ada yang tahu? Kan doa itu vitamin. Kalau vitamin itu kan berarti memberikan, apalagi di suasana pandemi seperti ini, sebagai pelindung buat diri kita kan. Sama dengan doa. Ketika kita berdoa, sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita itu beda ya teman-teman. Orang yang berdoa dengan orang yang meminta hanya sekedar ucapan. Contohnya, ini kesaksian dari teman saya. Dia pernah ngomong gini, Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya, aku mau benda itu, anggap aja mobil. Aku nggak tahu gimana caranya, aku mau mobil itu. Kamu kan Allah yang pemberi. Kamu kan katanya dengerin doa anak-anaknya. Kamu kan nggak mungkin membiarkan anak-anakmu terjatuh atau dihina. Aku nggak tahu gimana caranya aku mau mobil itu, nggak tahu gimana caranya aku harus mau. Harus ada. Itu kesaksian dari teman-teman saya. Dan waktu saya dengar dia ngomong kayak gitu ya, saya nggak langsung menyanggah ya. Ya saya cuma bilang, ya harus berusaha dong, masa Tuhan ngasih jebret mobil, kalau kayak gitu kan kita cuma mau ya, kita minta aja sama Tuhan, mau iPhone, mau mobil, mau apa, nggak usah berusaha, nggak usah kerja, saya juga nggak usah susah-susah kerja. Saya ngomong gitu ke dia, yang harus berusaha. Tuh kan aku sudah berusaha, berdoa. Ya kalau cuma berdoa aja ya sama aja. Kamu di mata Tuhan, emang Tuhan bilang kalau mintalah maka kamu akan mendapatkan. Tapi kalau kamu nggak berusaha, kamu hanya meminta, ya Tuhan bilang, oh ya aku juga punya kuasa untuk tidak memberi jawaban. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya teman-teman berdoa, ini yang lagi marak, ini ada yang main TikTok nggak? Ada, ayo ngaku, nggak ada yang ngaku. Tak cari nanti ya, tak cari akunnya satu-satu. Ini marak di TikTok tuh gini, langit, langit gitu kan, turunkan hujan, langit, berikan aku rezeki, aku lelah jadi orang miskin gitu kan. Kalau kita dengar itu mungkin kayak suatu candaan ya teman-teman ya. Kok apa doa kok dibuat main-main ya? Kok
enteng banget, langit aku mau ini, aku mau kaya, aku mau ini, aku. Kalau didengar-dengar tuh, kalau saya lihat itu sedih ya teman-teman ya, seolah-olah mereka itu meremehkan kekuasaan Tuhan. Jadi doa itu bukan suatu yang sakral, tapi kayak dibuat main-main. Jadi asal kita ucap, ya kita dapat. Dan ada lagi yang lebih parah, langit turunkan petir supaya mantanku nggak jadi malam mingguan. Katanya langit, enak aja lu, gitu kan? Ada kan yang teman-teman dengar ya di TikTok gitu ya? Ya seperti itu, Tuhan tidak akan menjawab doa yang menurut Tuhan itu tidak memberikan kedamaian buat orang lain, tidak memberikan sukacita buat orang lain. Itu mungkin buat kita menyenangkan, tapi tidak buat orang lain. Sifat doa itu tiga dari jawaban doa itu adalah ya, tidak, nanti. Ketika kita minta, Tuhan akan jawab ya. Itu pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu kita sudah berusaha, kita sudah maksimal dalam melakukan itu, dan Tuhan melihat ketulusan dalam hati kita. Ketika Tuhan bilang tidak, ya berarti Tuhan tahu, oh enggak anakku, bukan saatnya. Dia tidak baik buat kamu, nanti aku sediakan yang lebih baik. Dan yang terakhir nanti. Nanti itu bukan berarti Tuhan enggak mau mendengarkan doa kita kan. Tapi nanti di sini tuh dalam arti sabar. Aku mau lihat, kalau aku belum jawab, kamu minta lagi enggak? Kamu berusaha lagi enggak? Atau kamu menyerah? Kalau kamu menyerah ya sudah, kamu enggak dapat jawaban. Tapi ketika kamu berusaha untuk terus meminta, terus berusaha, ya pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Selanjutnya, kita di sini juga mau belajar bersama-sama bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan itu harus kita peroleh. Mungkin di sini teman-teman yang sekolah dari tingkat SMP ke SMA, Tuhan aku pengen masuk ke sekolah negeri favorit. Tapi ketika pada kenyataannya teman-teman tidak bisa masuk di sekolah itu, ya teman-teman tidak boleh kecewa. Karena Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti sudah sediakan jawaban kenapa kok teman-teman tidak diterima di sekolah itu. Dan teman-teman juga tidak boleh kecewa. Kenapa sih Tuhan, aku kan sudah berusaha, aku sudah belajar. Kenapa aku nggak masuk sekolah negeri itu? Terus aku sudah berusaha, kenapa aku nggak diterima di perguruan tinggi favorit itu? Aku sudah berusaha, kenapa aku nggak diterima di pekerjaan itu? Kenapa, dan kenapa? Tanpa kita mau berusaha untuk cari tahu, kenapa kok Tuhan nggak mau jawab doa kita? Kita kan cuma bisa menuntut kan? Mau, minta. Tapi pernah nggak kita belajar buat mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita? Jangan jadikan doa itu sebagai tameng kita untuk menuntut Tuhan. Dulu saya waktu kuliah semester akhir, saya D3 ya, jadi tugas akhir bukan skripsi. Itu puncak terendah dalam diri saya, menurut saya. Saya sudah mengerjakan tugas akhir dengan tebal halaman yang mungkin satu rim HVS itu setengahnya ya teman-teman. Saya datang ke dosen, ini Pak, kebetulan saya kan jurusan bahasa, dan dosen pembimbing saya itu jurusan lain, manajemen. Dan dia terkenal dengan dosen yang susah ditemuin. Ya udah, saya datang, saya nunggu dia, karena saya nggak ada kuliah waktu itu, dari jam 4, saya nunggu sampai kalau nggak salah jam 6 sore. Saya serahkan TA saya, sama orangnya cuma diginikan aja. Ganti semua. Mbak disambar petir di malam bolong teman-teman. Udah ngerjain, gadang, ngeprint, segitu tebelnya. Itu uang ya teman-teman, dulu zaman kuliah ya. Ditolak, ganti semuanya. Kalau teman-teman jadi saya, mau ngapain? Koprol. Saya rasa mau koprol sampai Monas. Ya waktu itu saya cuma diem ya teman-teman. Saya cuma memandang tugas akhir saya bilang, apa yang salah sih? Perasaan semuanya juga saya sudah mengerjakan sesuai dengan kan kalau nulis tugas TA itu ada
syaratnya apa, ketentuannya ini, pendahuluan segala macam. Sudah saya lakukan dengan baik, spasinya sama, huruf besarnya sama, tebal hurufnya juga sama, angka huruf besar, huruf kecil juga sudah saya sesuaikan. Dilihat aja enggak, tapi dibilang salah gitu kan. Rasanya mau, kan guru itu dosennya kan botak ya teman-teman, minta pites gitu loh. Berhubung saya anak Tuhan, nanti saya di DO. Ya saya kembali ke kos. Di kos waktu itu saya ingat nggak ada teman-teman sekamar saya. Saya lihat hasil TA saya diem. Sedangkan batas akhir itu 1 minggu ya teman-teman buat mengumpulkan, dan untuk saya sidang skripsi itu, sidang TA itu 1 minggu. Punya saya nggak ada dibilang salah semua, gimana 1 minggu kayak gitu. Saya ngerjainnya berapa bulan dibilang salah. Saya cuma lihat tugas TA saya cuma doa. Tuhan, aku ngapain? Terus aku harus ngapain? Ngeblank ya teman-teman. Mau ngerjain juga udah nggak punya semangat. Saya sudah mencurahkan semuanya. Mau ngerjain lagi juga sudah nggak ada mood gitu loh. Sudah ngeblank. Saya nangis. Aku nggak tahu Tuhan. Aku cuma akan berusaha untuk memperbaiki apa yang salah. Tak lihat lagi, tak ulangi lagi dari awal. Kalau memang ini besok mau diterima sama dosen saya apa enggak, ya sudah, pasrah. Pokoknya saya sudah berusaha. Saya juga yakin dan percaya Tuhan nggak tidur. Waktu itu saya bilang, saya yakin dan percaya Tuhan nggak tidur. Tuhan lihat jerih lelah saya begadang, saya harus bolak-balik ke perpustakaan, mengerjain skripsi, tugas akhir. Masa sih Tuhan, anakmu ini harus menyerah sampai di sini? Kurang 1 minggu loh Tuhan, saya nawar ya. Kurang 1 minggu. Aku harus ngapain? Kalau dibilang salah semua, saya nggak tahu salahnya di mana. Saya diam. Pokoknya itu saya merasa titik terendah, saya nangis lama itu waktu itu saya ingat. Sampai pada akhirnya ya saya diam. Saya berpikir, terus kalau aku diam, emangnya skripsiku bisa selesai? Ini ya, yang namanya ini sempat saya sobek teman-teman ya. Bayangin dikerjain tuh saya sobek. Saya ulangi lagi, saya ambil lagi yang bisa saya ketik ulang, ya saya ketik ulang. Yang menurut saya tidak perlu saya ketik ulang, ya saya ketik ulang. Besoknya saya kembali 2 hari kemudian saya kembali lagi, saya serahkan ke dosen. Dosennya bilang, oke, ini sudah benar ini. Nah, saya mikir, saya lo nggak ngubah apa-apa, benar dari mana gitu ya. Hebat ini dosen, saya lo nggak ngubah apa-apa, cuma tulisannya aja yang ada yang saya kurangi titik komanya gitu aja, nggak rubah apa-apa coba. Terus yang dilihat itu dosen itu apa gitu. Terus, sudah benar ya ini Pak? Iya sudah benar, ini tinggal dirapin aja yang bagian sini. Oh, oke Pak, gitu. Lega ya teman-teman. Ya ampun Tuhan, segini amat ya mau lulus gitu ya. Tapi ya saya bersyukur ya Tuhan, teman-teman, di saat saya terpuruk, tidak ada seorang pun yang ada di sebelah saya, kan waktu itu saya sendiri. Saya merasa doa itu teman saya. Tuhan itu teman saya. Ketika saya komunikasi, saya enggak komunikasi sama keluarga, teman-teman enggak. Saya cuma komunikasi sama Tuhan. Karena saya tahu kalau saya berkomunikasi dengan yang lain, saya cuma dapat jawaban-jawaban yang mungkin kadang menguatkan, kadang juga bikin mental kita ngedrop ya. Yaitu Tuhan jawab. Tugas akhir saya diterima, saya bisa melanjutkan sampai akhirnya saya sidang tugas akhir dan bisa lulus. Dan itu ya kekuatan doa. Ketika kita minta dengan ketulusan, bukan menuntut ya teman-teman, bukan memaksa kehendak kita harus jadi, tapi kita mau belajar untuk merendahkan diri, kita mau sadar, aku ini siapa sih? Aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena jawaban Tuhan yang terbaik buat aku mau jadi apa? Kalau aku cuma memaksakan kehendakku, ya mungkin Tuhan jawab, oke, kamu tak jawab, kamu mau ini kan? Tak jawab, tak wujudin maumu, tapi tanggung resikonya. Lah ketika kita menanggung resikonya, kita siap nggak? Kadang kita malah mengeluhkan, Tuhan, kamu ngasih aku kayak gini,
Tapi kok akhirnya kayak gini? Aku diterima di perusahaan di universitas yang aku mau. Tapi kok nilaiku jauh tertinggal dari teman-temanku. Aku diterima di sekolah negeri ini, tapi kenapa nilaiku tidak bisa sebagus teman-temanku? Aku diterima di perusahaan ini, tapi kenapa jabatanku tidak pernah naik? Yaitu resiko yang sudah harus kita terima. Kita kan menuntut Tuhan. Kita tidak sabar untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, itu resiko yang Tuhan sebagai pembelajaran buat kita, bahwa enggak semua yang kita harapkan itu harus kita dapatkan. Kita harus belajar untuk merendahkan diri. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Singkat ya teman-teman. Tetaplah berdoa. Singkat, padat, dan jelas. Di sini kita mau sama-sama belajar bahwa apapun keadaan yang kita alami, sesusah apapun masalah yang kita hadapi, mungkin kita ada di titik terendah, menurut kita ya, sebagai manusia, jadikan doa itu sebagai vitamin kita sehari-hari. Doa itu melebihi vitamin B, C, D dalam konteks buatan manusia. Tetapi ketika doa itu, vitamin itu yang berasal dari Tuhan, berserah, ceria, dan doa, itu jadi imun buat kita menghadapi apapun yang terjadi, pergumulan yang kita hadapi itu kita tetap strong. Kita enggak gampang untuk jatuh, kita tidak gampang untuk tumbang ketika masalah itu kita hadapin. Jadikan juga doa itu sebagai nafas hidup. Bayangin teman-teman diberi kesempatan untuk berdoa dalam satu hari, mengungkapkan semua yang teman-teman mau, tapi besoknya teman-teman nggak ada. Gimana? Pasti teman-teman ngomong kan, Tuhan aku kalau bisa, pasti gitu kan teman-teman. Tapi ketika kita jadikan doa itu, ya seperti ini, kita bernafas, kita bisa menghirup, kita bisa rasakan, kita bisa menerima gratis. Doa itu kan gratis, nggak bayar kan teman-teman. Nggak ada yang menuntut kita untuk dan melarang kita untuk berdoa, itu nggak ada. Kapanpun yang teman-teman mau, ya sudah berdoa aja. Asalkan doa itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan memaksakan kehendak, jangan menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita. Jangan sampai doa itu kita pakai sebagai sarana untuk menjatuhkan orang lain. Jangan sampai doa itu membuat hati kita itu nggak beres. Jangan sampai doa itu malah membuat kita khawatir. Jangan sampai doa itu malah menunjukkan bahwa jimat atau kata-kata yang bisa kita lontarkan dengan seenaknya. Tapi kita mau belajar dengan kata-kata kita, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Ucapan kita itu adalah doa ya teman-teman. Saya sebagai orang tua juga belajar untuk mengeluarkan kata-kata itu yang positif sama anak saya yang masih 2,5 tahun. Dengan tingkahnya yang banyak, saya belajar buat mengucapkan kata-kata itu enggak sembarangan. Kamu itu nakal, kamu itu enggak. Saya belajar buat ngerem. Saya sebagai orang tua, saya banyak kekurangan, tapi saya belajar untuk ngerem bahwa apapun kesalahan yang dia lakukan, dia salah, ya saya marahin pasti. Tapi ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan hal yang benar, ya saya memuji. Oh, anak pintar, besok kayak gini ya, enggak boleh gini ya. Dan yang saya ingat waktu pertama kali anak saya lahir masih bayi itu, karena dari dalam kandungan sudah saya dengarkan lagu-lagu rohani gitu ya. Ketika dia lahir, yang saya bisikan di telinganya setiap kali saya gendong itu atau tidur itu, saya bilang, kamu ini anak berkat, kamu ini anak hebat, kamu ini anak sehat, anak kuat, kamu bisa membawa kebahagiaan buat orang-orang di sekitarmu, kamu ini anak pintar. Itu yang selalu saya ucapkan setiap kali saya gendong dia sampai saat ini. Dan puji Tuhan, tidak sedikit yang bilang bahwa kemajuan anak saya ini ya bisa dibilang pesat gitu ya teman-teman. Jadi kita belajar buat mengucapkan kata-kata itu dengan baik. Ucapkan kata-kata itu yang penuh damai sejahtera. Ucapkan kata-kata itu yang membawa kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai jadi batu sandungan. Yang terakhir,
saya mau sedikit memberikan kesimpulan. Apa sih manfaat dari berdoa? Ketika kita berdoa itu kita bisa memberi pengampunan. Kita merasakan kedamaian, ada kekuatan, ada kesempatan, keberanian, kebijaksanaan, kesembuhan, dan ada rasa damai dalam hati kita ketika kita berdoa. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita, itu bukan Tuhan sengaja ya teman-teman mengulur waktunya dan Tuhan gak mau mendengarkan doa kita, tapi itu karena Tuhan tahu kapan sih waktu yang tepat untuk mendengar doa kita. Kapan sih kita itu bisa tetap sabar enggak, atau kita malah menyerah. Kita baca dalam ayat terakhir Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman mengaminin enggak kata-kata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita, bukan waktu manusia. Ketika kita berharap sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, ya kita yakini bahwa itu jawaban yang terbaik yang Tuhan kasih. Sekalipun itu bukan mengecewakan, sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita belajar untuk berpikir positif. Oh, mungkin ini belum waktunya. Mungkin Tuhan sudah sediakan yang lebih baik, yang menurut Tuhan lebih layak buat aku terima. Ya, itu sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sama hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kesempatan hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar tentang doa Tuhan, sedikit yang bisa hamba sampaikan Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba berikan dapat menjadi berkat buat teman-teman di sini Tuhan, dapat teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, dapat mereka sampaikan juga dan berbagi kepada teman-teman yang lain Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pengharum kerajaan-Mu, biar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak sembarangan dalam berkata-kata. Biarlah setiap doa yang kami ucapkan Tuhan dapat kami pertanggungjawabkan. Biarlah setiap doa yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi berkat buat orang sekeliling kami Tuhan, bukan untuk kepentingan kami secara pribadi Tuhan, tapi juga kepentingan yang lainnya ya Bapa. Kami tidak mau belajar untuk egois, kami tidak mau belajar untuk menuntut, kami tidak mau belajar untuk memaksakan kehendak kami. Biar kami boleh belajar untuk merendahkan hati kami Tuhan lebih lagi di dalam Engkau. Kami boleh mau belajar untuk menanti jawaban doa kami Tuhan, entah kapanpun Engkau berikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sediakan itu sesuai dengan waktu-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin setia kami. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau berkati kami Tuhan, atau yang akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya juga, biarlah Engkau sendiri yang ikut campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Teman-temanku yang terkasih, marilah kita pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita dalam surganya yang mulia. Kita pujikan Bapa, terima kasih.